Selamat malam Bu Ika dan Kakak Asda sekalian. Di sini kami dari kelompok B5 yang beranggotakan saya sendiri Ebri, teman saya Regina Nerisa, Ika Adik Dwipa dan Meza Luna. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar probabilitas. Untuk tujuannya yang pertama yaitu melakukan perhitungan peluang menggunakan metode manual serta software di Minitab. Untuk yang kedua melatih kemampuan analisis dalam melakukan perhitungan probabilitas. Yang ketiga membedakan antara distribusi peluang diskrit dan kontinu. Dan yang keempat yaitu memahami konsep konsep dasar probabilitas serta penerapannya. Selanjutnya, kita masuk ke kasus distrik yang pertama, yaitu distribusi Poisson. Kasusnya adalah sebuah perusahaan percetakan di Yogyakarta memiliki catatan bahwa dari setiap 10.000 lembar kertas yang dicetak, rata-rata mendapat 100 lembar yang rusak akibat tinta berlebih atau ketidaktepatan pemotongan. Berdasarkan pengalaman tersebut, bagian pengendalian mutu ingin mengetahui kemungkinan terjadinya kerusakan saat proses produksi dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil. Pada suatu waktu, perusahaan menerima pesanan untuk mencetak 1.000 lembar brosur promosi. Berdasarkan data, tingkat kerusakan diperkirakan tetap sama, yaitu 100 lembar rusak per 10.000. Dengan demikian, nilai rata-rata untuk kasus ini adalah 10. Kemudian, manajer produksi ingin menganalisis lebih lanjut tingkat risiko kerusakan pada proses tersebut. Ia ingin mengetahui probabilitas yang pertama, tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak selama proses percetakan berlangsung. Yang kedua, mendapat paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Dan yang ketiga, paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Kemudian kita masuk ke identifikasi distribusi kasus Poisson. Kasus ini cocok menggunakan distribusi Poisson karena jumlah sampelnya yang besar, yaitu lebih dari 50. Dalam soal tersebut, diketahui jumlah sampel yang dicetak adalah 1.000 lembar, yaitu lebih dari 50, sehingga memenuhi syarat kasus Poisson. Peluang rusak per lembar yaitu 0,01. Pada pertanyaan A, mencari 5 lembar kertas yang rusak, maka X sama dengan 5. Kemudian pada pertanyaan B, kata kunci ada di paling banyak 2 lembar kertas yang rusak, maka X kurang dari sama dengan 2. Pada pertanyaan C, kata kuncinya adalah paling sedikit 2 lembar kertas yang rusak, maka X adalah lebih dari sama dengan 2. Kemudian di sini kita lanjut pada kasus diskrit, yaitu binomial. Suatu perusahaan pengiriman paket di Surabaya memiliki kebijakan kompensasi apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada pelanggan. Berdasarkan data historis, peluang setiap paket mengalami keterlambatan adalah 0,20. Jika dalam satu hari perusahaan tersebut mengirimkan 5 paket ke berbagai tujuan, maka hitunglah probabilitas A, tidak ada paket yang terlambat sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. Kemudian pertanyaan kedua itu B, diketahui ada lebih dari 2 paket yang terlambat. Kemudian untuk soal tersebut bisa masuk ke dalam kasus binomial, karena yang pertama, setiap pengiriman paket itu hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu terlambat dan tidak terlambat, dengan peluang terlambat sebesar 0,20 dan peluang tidak terlambat adalah 1 min P, yaitu 0,80. Terdapat 5 paket, jadi untuk N sama dengan 5. Kemudian yang kedua, pada setiap pengiriman dianggap saling independen. Dan yang ketiga, pertanyaan A, tidak ada paket yang terlambat, maka X sama dengan 0. Kemudian pada pertanyaan B, kata kunci ada di 2 paket yang terlambat, maka X lebih dari 2. Selanjutnya adalah kasus kontinu, yaitu distribusi eksponensial. Kasusnya adalah sebuah toko buku smart di Bali mencatat pola kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata sebesar 5,8 pengunjung setiap 50 menit. Hitunglah probabilitas kedatangan pengunjung yang memiliki selang waktu selama 15 menit atau kurang dari 15 menit. Distribusi yang digunakan dalam kasus ini adalah distribusi kontinu karena variabel acak X yang telah dimodelkan adalah selang waktu antara kedatangan kedua pengunjung. Waktu termasuk dalam variabel yang mengambil nilai tak terhitung dalam suatu rentang, contohnya dari 0 sampai tak hingga, sehingga menjadikannya variabel acak kontinu. Yang kedua, rata-rata kedatangan pengunjung berdistribusi eksponensial mengindikasikan bahwa kasus tersebut merupakan distribusi probabilitas kontinu.
Hal ini karena distribusi eksponensial termasuk dalam jenis utama distribusi probabilitas kontinu. Yang ketiga, distribusi yang ada digunakan untuk memodelkan durasi antara dua kejadian secara berurutan, sehingga distribusi yang paling tepat adalah distribusi kontinu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.